Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Hari ini, hari Jumat 24 Juni 2022, kembali kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan bagi kita tertulis di Injil Matius pasal 5 ayat 17. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami supaya setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan, kami boleh memahaminya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita tertulis di Injil Matius pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepintas lalu tampak sepertinya ada yang mempertentangkan antara hukum Taurat dan pengajaran dari Tuhan Yesus di sini. Sehingga Yesus menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Hukum Taurat yang dianggap ringan pun tidak boleh diabaikan begitu saja, apalagi ditiadakan. Bahkan Yesus mengatakan di ayat 19, saya baca, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, maka ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Dan siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun hal yang paling kecil, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Artinya, jikalau perintah hukum Taurat kita lakukan dan kita ajarkan secara utuh, maka itulah yang membawa kita kelak ke posisi yang paling mulia di dalam kerajaan Allah. Jadi hukum Taurat diberikan adalah supaya kita mengasihi Tuhan Allah dan mentaati setiap perintah-perintahnya. Seperti yang tertulis di Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Dan hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan bukan hanya yang dirumuskan menjadi 613 perintah yang terdiri dari 365 larangan dan 248 perintah itu saja. Seperti yang diyakini oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di mana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi cenderung menerapkan hukum Taurat sebagai satu kewajiban agama saja. Mereka menjalankan Taurat dengan taat, namun mereka mengabaikan apa yang tersirat di dalam. Contohnya, tentang membunuh. Orang-orang Farisi merasa bahwa dirinya suci karena mereka mematuhi perintah jangan membunuh secara harfiah. Tetapi mereka tidak memahami bahwa makna membunuh sebenarnya bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang. Mereka tidak memahami tindakan membunuh adalah karena dipicu oleh hati yang dipenuhi oleh kemarahan. Mereka tidak memahami bahwa hati yang dipenuhi oleh kemarahanlah akar terjadinya suatu tindakan pembunuhan itu. Jadi sebenarnya hati yang dipenuhi oleh kemarahan tidak boleh diabaikan. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Seperti yang sedang terjadi pada waktu itu. Hati orang Farisi dan ahli Taurat dipenuhi oleh kebencian dan kemarahan kepada Yesus. Kebencian itulah yang memicu mereka untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu makna yang terkandung di balik ungkapan dari Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah
bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita sempurna sama seperti Bapa di surga yang sempurna. Hendaknya kita memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita dengan penuh kasih. Jika kita mengasihi Tuhan Allah, maka aplikasinya adalah kita akan mengasihi sesama manusia. Jangan naif. Sebab bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak tampak oleh mata kita, jika kita mengabaikan untuk mencintai sesama kita. Karena itu, mari kita tetap tekun berdoa, memohon agar Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan hukum Tuhan, menjadi pelaku dari firman dan hidup di dalam kasih. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Kami bersyukur karena Yesus telah memberikan anugerah keselamatan melalui pengorbanannya bagi kami. Karena itu Bapa, tuntunlah kami untuk selalu hidup dalam kehendak dan kebenaran firman-Mu. Topang kami supaya kami tidak jatuh dan bisa melakukan hukum. Beri kekuatan bagi kami dan berkati segala usaha dan pekerjaan kami, supaya kami memperoleh sukacita untuk melakukan hukum di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Selamat beraktivitas dalam satu hari ini. Tetaplah hidup di dalam firman Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.